Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Ta'limul Muta'allim karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Sekarang kita masuk ke fasal yang ke-11, yaitu fil wara' fi halati ta'allum, fasal yang menjelaskan tentang wara', yaitu menjaga diri dari haram pada waktu belajar. Tetapi ini adalah part yang kedua terusan dari minggu kemarin. Langsung saja saya mulai. Yang selanjutnya adalah menghadap kiblat. Kemarin dijelaskan bahwa salah satu sifat wara' adalah menghadap kiblat ketika belajar. Nah, sekarang diceritakan ada dua laki-laki keluar mengembara untuk menuntut ilmu. Mereka berdua bersama-sama dalam mencari ilmu, barengan masuk pondoknya barengan kedua orang tersebut. Selang beberapa tahun mereka kembali ke desanya masing-masing. Tetapi ada perbedaan. Salah satu dari mereka itu menjadi ahli fikih. Jadi orang yang sukses, ilmunya manfaat, sedangkan yang satu lagi tidak. Kok bisa? Padahal kedua santri tersebut masuk pondoknya ini berbarengan. Ditelusuri kemudian. Jadi para ulama ahli fikih tertarik memperhatikan fenomena ini. Lalu mereka mempertanyakan tentang keadaan mereka berdua saat masih di pesantren. Gimana sih mereka itu belajar di pondok pesantren, pada kok bisa masuk berbarengan, tapi yang satu berhasil dan yang satu lagi tidak. Gimana cara mengulangi pelajarannya, duduknya juga untuk mencari ilmu itu waktunya kapan aja, diteliti. Lalu rekan-rekan seperjuangan mereka berdua saat di pesantren menceritakan bahwa duduknya orang yang ahli fikih, yaitu orang yang sukses yang pertama, ketika mengulang-ulang pelajaran itu dia itu menghadap kiblat dan menghadap kota di mana ia meraih ilmu. Sedangkan yang satunya lagi saat belajar itu tidak menghadap kiblat dan wajahnya dihadapkan kepada selain kota di mana ia belajar. Akhirnya ulama fikih daerah tersebut bersepakat dan berkesimpulan bahwa orang yang ahli fikih meraih ilmu fikih sebab barokah menghadap kiblat. Jadi ketika kita belajar menghadap kiblat atau hafalan Al-Quran menghadap kiblat itu ada barokahnya. Barokah apakah bisa dirasakan pada saat waktu itu juga? Tidak bisa. Barokah itu bisa dirasakan ketika sudah ada hasilnya. Jadi mungkin ketika ada di belajar menghadap kiblat belajarnya enggak terasa barokahnya itu apa. Tetapi ketika ada adik lulus sudah terjun di masyarakat itu baru tahu barokah dari menghadap kiblat itu seperti apa. Karena memang menghadap kiblat itu sunnah di dalam duduk kecuali keadaan darurat. Paham ya? Misalkan ada adik lagi di luar, mau murojaah di luar biar fresh. Nah di luar ini di arah kiblat misalkan itu ternyata ada kamar mandinya, maka itu uzur, nggak apa-apa tidak menghadap kiblat karena tidak konsen. Atau di depan arah kiblat itu ada lapangan, kalau kita lihat nanti bisa nggak konsen belajar, itu juga nggak apa-apa untuk tidak menghadap kiblat. Tetapi kalau misalkan di rumah, di kamar itu diusahakan untuk menghadap kiblat.
dan juga karena barokah doanya orang-orang muslim. Jadi nggak hanya menghadap kiblat, tetapi minta doa juga kepada orang-orang, minta doa kepada orang tua, minta doa kepada teman-temannya, minta doa kepada gurunya agar menjadi orang yang sukses. Karena sesungguhnya kota tidak pernah sepi dari orang-orang ahli ibadah dan orang-orang yang baik. Di desa Ade misalkan, pasti ada orang baiknya, ada orang buruknya. Nah, mintalah doa kepada orang-orang yang baik. Gak mungkin dalam satu desa itu semuanya orang-orang yang buruk, gak mungkin. Yang jelas di waktu malam pasti ada walaupun satu orang ahli ibadah yang berdoa untuknya. Kemudian sejogyanya atau seharusnya penuntut ilmu itu tidak meremehkan adab atau sopan santun dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab siapa yang mengabaikan adab maka akan terhalang dari menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Sedangkan orang yang mengabaikan sunnah akan terhalang dari menjalankan ibadah-ibadah fardu. Dan siapa yang meremehkan fardu akan terhalang dari meraih pahala akhirat. Sebagian ulama berkata ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seyogyanya seorang penuntut ilmu itu memperbanyak melaksanakan sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, seperti orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk. Sebab demikian itu menolongnya dalam meraih ilmu dan belajar. Jadi sholat sunnah itu juga bisa memudahkan adik-adik untuk belajar, diperbanyak sholat sunnahnya. Disenandungkan sebuah syair oleh Asy-Syaikh Al-Jalil Az-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Syairnya itu adalah kun lil awamiri wan nawahi hafizan wa 'alas sholati muwadhiban wa muhafizon. Jadilah engkau orang yang menjaga amar ma'ruf nahi mungkar, atau menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, dan jadilah orang yang menjaga dan tekun dalam menjalankan sholat. Watlub uluma syar'i wajhat wasta'in bit-thayyibati tasir faqihan hafizan. Pelajarilah ilmu-ilmu syariah serta bersungguh-sungguh dan mintalah pertolongan dengan melalui amal-amal baik, maka niscaya engkau menjadi ahli fikih yang selalu menjaga ilmunya. Was'al ilahaka hifdha hifdika raghiban fi fadlihi fallahu khairu hafizin. Dan mintalah pada Tuhanmu agar terjaganya hafalanmu sebagai bentuk senang atas karunia-Nya, maka sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya yang menjaga. Kemudian Umar An-Nasafi berkata, Ati'u wajaddu wa la taksalu wa antum ila rabbikum turja'un. Taatlah kalian dan bersungguh-sungguhlah kalian, dan jangan kalian malas, padahal kepada Tuhan kalian akan dikembalikan. Wala tahja'u fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'una. Janganlah kalian banyak tidur, karena sebaik-baiknya makhluk itu tidurnya sedikit sekali di waktu malam. Dibuat untuk ibadah malamnya, dibuat untuk belajar malamnya. Wayam bagi
ayyastashiba daftaran ala kulli halin yutali'ahu, dan sepantasnya si penuntut ilmu itu agar selalu membawa buku tulis dalam tiap keadaannya. Untuk apa? Untuk dimutolaah. Kemana-mana bawa buku tulis, buku pelajaran untuk dibaca ulang, dimutolaahnya, pelajaran yang kemarin atau yang akan datang. Dikatakan malam yakun ad-daftaru fi kammihi lam yathbutil hikmatu fi qalbihi. Barang siapa yang tidak terdapat buku di lengan bajunya, maka hikmah tidak akan tetap di hatinya. Paham ya? Dan seyogyanya di dalam buku tulis terdapat kertas putih atau lembaran kosong, dan senantiasa membawa tinta atau pena, pulpen, agar bisa menulis apa yang didengarnya. Dan kami telah menyebutkan hadisnya, yaitu dari Hilal bin Yasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.